Hello everybody, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Welcome back again teman-teman di quick update untuk Rune. Jadi sebenarnya kita bakal kasih update terkini untuk kondisi Thorchain atau Rune teman-teman ya. Nah yang menarik teman-teman, ini sedikit quick update aja. Nanti kita akan bahas lengkapnya pada Bitcoin update tentunya ya. Ini kita udah sempat analisis memang terbentuk yang namanya falling wedge pattern. Jadi kemarin kita udah discuss soal falling wedge pattern di dalam ascending channel, and which is kita ngelihat dia rebound signifikan setelah testing area terdekatnya di kisaran key support $40.000 sekaligus bagian bawah daripada ascending channel, and then sekarang rebound. Nanti saya sedikit spill apa yang saya lakukan terhadap kondisi Bitcoin ini, dan mudah-mudahan teman-teman di sini semua bisa mendapatkan insight yang cukup mungkin informatif ya. So ditunggu di video update Bitcoin ya. Spillnya apa? Intinya saya lagi open posisi trading, oke? So teman-teman, kita bakal masuk ke update untuk Rune atau Thorchain. Jadi Thorchain ini basically bener-bener masih strong ya. Walaupun sebenarnya compare dengan penguatan sebelumnya ini jauh lebih slow ya. Kalau kita perhatikan di sini jelas sekali ini sudah ada pelemahan momentum ya. Kita bisa sama-sama lihat di mana buyersnya slow but sure itu start losing the momentum ya. Dari yang tadinya sangat signifikan ya, kita bisa lihat di sini sangat signifikan ya, berubah masih sangat signifikan, masih sedikit signifikan, and then start slowing down ya. Slow naiknya jadi tambah pelan. Bahkan di beberapa case kayak kemarin itu kita ngelihat ada yang terbentuk namanya shooting star ya. Kita bisa lihat tail candle atau shadow candle-nya itu panjang banget ke atas. Walaupun sebelumnya kita udah lihat ya shadow candle. But dua shadow candle ini at the same time itu sebenarnya merupakan indikasi juga bahwa di sini kemungkinan buyersnya daripada si Thorchain atau Rune ini udah mulai struggling teman-teman. Bisa dibilang mulai kekurangan uang lah untuk dia ngepam lagi lah sampai harga yang diinginkan. Dan saya rasa memang udah waktunya ya kita ngelihat Rune ini mengalami koreksi terlebih dahulu. Karena kalau kita lihat nih, semenjak dia bull cross itu kita belum mendapatkan proper pullback dan test terhadap exponential moving average 21. Jadi kalau kalian perhatikan, ini sebenarnya kalian bisa consider dan kalian bisa lihat di beberapa contoh case ya. Di sini ada bull cross ya, at some point kita bakal test atau pullback ke exponential moving average 21. Ada bear cross ya, setelah marketnya drop, at some point kita bakal test juga ke exponential moving average 21. Dan ini bukan sekali dua kali. Tuh, kalau kalian nggak perhatikan ya, ini bull cross, nggak pernah ada proper pullback and then proper pullback. Oke, begitu pula di sini. Bear cross ya, turun and then pullback testing. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah mengalami proper pullback itu? Tentu saja belum teman-teman ya. Bull crossnya sudah terjadi, tapi proper pullbacknya menuju ke exponential moving average 21 mungkin aja di sini, mungkin aja sedikit lebih di atas lagi ya, mungkin aja di ya tengah-tengah ya, which is mungkin pullbacknya idealnya bisa sampai kisaran level $7 terhadap si Rune atau Thorchain ini. Dan memang kalau kalian buat teman-teman yang di sini transaksinya menggunakan Elliott Wave Theory atau analisisnya menggunakan Elliott Wave Theory, kita juga sama-sama tahu ya bahwa proses saat ini kemungkinan itu adalah proses menuju finishing wave 3-nya kita, dan soon or later kita bakal ngelihat dia menuju wave 4, whether itu ke bentuk ABC atau mungkin one sharp pressure ke bawah ya untuk wave 4-nya ya. I think itu bisa terjadi teman-teman, but in the end kalau kita perhatikan ini sebenarnya baru subwave kecil aja dari pergerakan keseluruhannya yang saya yakini wave 1. Jadi lebih kurangnya gini teman-teman ya. Nih, ini kan wave 2 nih secara major. Nah, secara pergerakan saat ini saya bisa bilang istilahnya lebih ke mikronya aja. Jadi overall movement ini itu adalah wave 1 ya. Dan nanti kita bakal dapetin kayak rejection yang lebih major, dan ini berpotensi ngejar ke wave 2-nya dia ya untuk yang mikronya. Nah, secara overall nantinya ini adalah wave 3 besar teman-teman ya. Jadi dari the bigger picture-nya ya lebih kurang kayak gitu. Itu kalau misalkan base analisisnya menggunakan Elliott Wave Theory. Tapi sebenarnya untuk saat ini kita nggak perlu ngomongin sejauh itu dulu. Yang penting teman-teman, kalau misalkan kalian percaya dengan project atau Thorchain ya, Thorchain itu kan sebenarnya bagus ya, dia bisa jadi jembatan untuk dua kripto yang berbeda jaringannya, dan ini
ya bisa dikatakan cukup baik secara fundamental. Jadi kalau misalnya untuk investment long term ya mungkin bolehlah kita gunakan Elliott Wave Theory untuk melakukan analisis jangka panjang. Tapi kalau misalkan teman-teman di sini tipikal yang trading, maybe seperti saya yang ada trading maybe almost harian, nah di sini saya akan consider untuk cari diskon dulu supaya saya bisa masuk long lagi di harga yang lebih murah, teman-teman. Nah, secara Elliott Wave Theory lebih kurangnya kita itu menurut pandangan saya, ini balik lagi menurut pendapat saya ya, saya bisa aja salah, jadi teman-teman please do your own research before you do any trade. Oke. Nah, ini kan tadi kita udah bilang ya, ini overall wave 3. Nah, saat ini saya meyakini kita prosesnya itu baru di sini, teman-teman, ya. Wave satunya. Dan di wave 1 sendiri itu kan prosesnya adalah 1 2 3 4 5 wave lebih kurangnya. Jadi kalau kita lihat saat ini, yes, ada potensi kita sedang melakukan hal tersebut pada kondisi Torchain atau Rune terkini. Nah, kalau misalnya teman-teman meyakini hal tersebut, maka sebenarnya kita mungkin soon or later bakal ngelihat dia mendapati correction yang cukup signifikan. Cuman teman-teman, ini yang menurut saya cukup menarik ya. Secara chart pattern di time frame hourly menunjukkan kita masih bisa sekali lagi impulsive move, dan bisa saja target impulsive move-nya itu adalah di area resistance atau support kisaran angka $9 untuk si Torchain atau Rune. Kenapa demikian? Ini yang saya lihat teman-teman saat ini. Jelas sekali kita di sini masih dalam permainannya whales buyer ya, kita bisa bilang. Buyer masih still in control. Dan terakhir dia sempat bergerak impulsif, but kita mendapati koreksi yang juga cukup signifikan, teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan ini slow but sure udah mulai mendapati correction ya. Di sini koreksi ya, and then impulsif lagi, dan sekarang koreksi. Pertanyaannya nih, ini kalau kalian perhatikan berapa persen koreksinya ya? Maybe the first one ini bisa kita katakan let's say 50% lah atau 55%. Nah, kalau saat ini kalian perhatikan dari impulsif move-nya ini, koreksinya ini mungkin mencapai lebih kurang 70%-an ya, teman-teman. Yang artinya sellers tambah lama itu tambah kuat. Selling pressure ya, ini ada indikasi bahwa whales kemungkinan sedang melakukan aksi taking profit. Tapi at the same situation kita juga ngelihat buyers yang masuk itu cukup signifikan. Taunya dari mana? Teman-teman kalau perhatikan dengan seksama, di sini berpotensi membentuk yang namanya descending broadening wedge pattern. Dan kalau misalkan buat yang nggak tahu, descending broadening wedge pattern itu sebenarnya lebih condong ke arah, salah ketik ya, ini ya teman-teman, descending broadening wedge pattern itu lebih condong ke arah bullish. Tuh lihat teman-teman ya. Cuman memang untuk dia bisa bullish, dia harus close candle dulu, confirm di atas resistance-nya. Dan kalau misalkan demikian itu yang terjadi, ini menjadi sangat masuk akal. Kalau teman-teman mungkin nggak terlalu paham ya, kenapa sih descending broadening wedge pattern itu dikatakan bullish? Oke, let me explain to you guys. Kalau kalian perhatikan dengan seksama, simpelnya gini prosesnya. Selling pressure masuk, buyer signifikan. Selling pressure poco-poco ya, 2 kali, buyer signifikan. Ya, full retracement 100%. Sellers masuk lagi, poco-poco, full retracement, almost 100% dari pergerakan terakhirnya. Dan kalian perhatikan, yang mana yang lebih signifikan? Apakah sellersnya yang lebih signifikan atau lebih kuat, atau buyersnya? Nah, itu kalian silakan jawab dalam hati masing-masing sambil nonton video ini gitu ya. Dan kalau kalian mengatakan bahwa oke kok, jelas sekali di sini kelihatan ya, buyersnya lebih strong ya, lebih cepat recovery-nya. Oke, that's the reason kenapa descending broadening wedge pattern itu lebih condong ke arah bullish. Karena basically kita bisa menilai bahwa momentum yang masih mengkontrol pergerakan harga itu adalah lebih dipegang oleh buyersnya atau bullishnya. Nah, cuman tetap kita tidak bisa memungkiri bahwa situasi saat ini secara koreksi, ini saya bisa katakan koreksi yang terjadi itu lebih dalam, teman-teman. Dan itu pun belum ada guarantee kita bakal ngelihat si Rune ini bisa breakout dari sini. Dan kalau misalkan breakout gimana? Maka potential target itu kita bisa ukur berdasarkan panjang dari badan di sini, dan kalian bisa geser di area dia breakout, which is next potential target itu akan berada di kisaran level $8,7. Dan itu menurut saya is close enough with the $9 target pada time frame daily. Jadi menurut saya masih ada potensi satu kali wave lagi before kita ngelihat dia confirm istilahnya masuk ke fase korektifnya. Dan yang perlu diperhatikan adalah apakah Rune di sini mampu close dan breakout di atas area tersebut. Alright, so teman-teman itu saja mungkin update kali ini untuk si Rune atau Torchain. Mudah-mudahan update ini bisa bermanfaat, dan seperti biasanya kalau teman-teman suka, make sure kalian bantu saya dengan like buttonnya. Jangan lupa subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan update konten berikutnya. Dan see you again in the Bitcoin update soon, teman-teman. God bless everyone. I'll see you guys again in the next update. Cheers. Bye-bye.